Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Panggilan Baitullah bersama Anda kembali di program Panggilan Baitullah. Pemirsa, sudah lebih dari 30.000 jemaah haji Indonesia diberangkatkan ke Tanah Suci. Jemaah haji Indonesia gelombang 1 secara bertahap telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari sejumlah embarkasi dan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu, sudah 30.000 jemaah dari 79 kloter tiba di Madinah. Hari ini ada lebih dari 6.000 jemaah dari 11 kloter yang diberangkatkan dari tanah air. Secara bertahap, setiap harinya jemaah masuk asrama haji, selanjutnya jemaah didorong ke bandara untuk diterbangkan ke Madinah. Jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal di Tanah Suci kembali bertambah. Hingga saat ini total jemaah haji yang meninggal sebanyak 4 orang. Ada 2 jemaah haji yang wafat pada hari Minggu dan keduanya merupakan warga Jawa Timur. Keduanya meninggal dunia saat dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah. Jemaah embarkasi Surabaya bernama Lengendalem wafat setelah dirawat akibat infeksi dalam tubuh. Sedangkan Ibnu Said wafat karena penyakit jantung. Sementara itu pemirsa, ada pula 4 orang lansia yang dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan Rumah Sakit Arab Saudi Madinah. Tasreh atau surat izin masuk ke Raudah bagi jemaah haji Indonesia secara bertahap telah terbit. Sejak Sabtu sore, surat tasreh jemaah haji ke Raudah sudah keluar untuk sejumlah kloter, sehingga jemaah sudah mulai memasuki Raudah. Sejak masa pandemi, pemerintah kerajaan Arab Saudi telah memberlakukan kewajiban memiliki tasreh bagi jemaah haji atau umroh yang ingin memasuki Raudah. Untuk pada musim haji 2023, pengurusan surat tasreh dikoordinir oleh petugas haji dari Dakar. Raudah adalah salah satu lokasi yang berada di Masjid Nabawi yang letaknya di antara rumah Nabi SAW dan mimbar Rasulullah. Tempat ini merupakan tempat paling mulia untuk berdoa di Masjid Nabawi. PPIH berupaya agar tasreh jemaah dapat segera keluar sebelum jadwal mereka diberangkatkan menuju Makkah. Pemirsa, sepanjang hari ini ribuan calon haji dari Indonesia sudah tiba di Arab Saudi. Untuk memperbarui informasi mengenai pelaksanaan ibadah haji, kita bergabung dengan Zainal Muttaqin, Kadakar Madinah yang berada di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Zainal, bagaimana dengan jemaah haji yang tiba hari ini? Iya, ada beberapa kloter yang tiba di Madinah pada hari ini. Namun secara keseluruhan kami sampaikan kepada pemirsa di Indonesia bahwa sudah 88 kloter yang tiba di Madinah, sekitar 33.964 jamaah haji Indonesia yang tinggal di Madinah, dan seluruhnya menempati 43 hotel di daerah Madinah, Markaziyah. Baik, ada 88 kloter dengan 33.000 jemaah. Bagaimana dengan persiapan atau penyambutan terhadap para jemaah yang jumlahnya tahun ini sangat banyak, Pak? Iya, kami di Madinah sudah berkoordinasi dengan seluruh petugas yang terkait dengan persiapan akomodasi, petugas transportasi, petugas konsumsi, dan juga petugas layanan lansia, serta petugas-petugas lainnya, termasuk juga petugas kesehatan. Jadi ketika jamaah haji, kami sudah koordinasikan dengan majmuah dan juga pemilik hotel terkait dengan persiapan kamar. Jadi kamar-kamar yang akan ditempati jamaah kita sudah cek, kita periksa satu persatu, kemudian juga kita akan siapkan pembagian kuncinya. Jadi ketika jamaah haji sudah tiba di Madinah, maka kemudian kita akan sampaikan kepada ketua rombongan terkait dengan kapasitas masing-masing kamar, dan kemudian kuncinya diberikan kepada ketua rombongan. Ketua rombongan menyampaikan kepada jamaahnya. Jadi kami sudah siapkan
terkait dengan akomodasi atau hotel jamaah haji Indonesia. Baik Pak Zainal, tahun ini banyak sekali jemaah haji lansia. Apakah ada perlakuan khusus untuk para lansia ini, Pak? Iya, ya benar. Memang ada sekitar 67.000 ya kalau kita dapati informasi terkait dengan jamaah haji lansia. Oleh karena itu memerlukan perhatian khusus ekstra yang sangat dari kami para petugas. Oleh karena itu di beberapa layanan kami atau kita dari pemerintah Indonesia memberikan pelayanan khusus dari mulai saat berada di bis, khususnya yang ke Madinah. Sejak di Indonesia barangkali sudah ada perhatian khusus. Kemudian saat tiba di Madinah, ada tempat-tempat atau juga ada fasilitas-fasilitas yang memang disediakan untuk jamaah haji lansia. Misalnya nanti kita sediakan juga kursi roda, atau juga tempat atau juga tulisan-tulisan atau juga imbauan-imbauan prioritas, misalnya saat naik lift, atau juga kursi atau tempat duduk di lobi. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lainnya yang kita prioritaskan untuk jamaah haji lansia. Baik, Pak Zainal, mungkin Anda juga dapat menceritakan kepada pemirsa TV One, membagikan informasi mengenai surat tasreh untuk masuk ke Raudah itu seperti apa sih, Pak? Iya, surat tasreh itu artinya surat izin untuk ziarah ke Raudhah. Jadi memang ada beberapa fasilitas ibadah yang diberikan oleh jamaah haji saat mereka berada di di Madinah Munawwarah. Jadi selama 8 hari atau 9 hari mereka nanti bisa melaksanakan sholat 40 waktu atau yang disebut dengan sholat arba'in, sholat wajib 5 waktu selama 40 waktu. Kemudian juga mereka dapat melaksanakan ziarah di Raudhah dekat makamnya Nabi SAW yang sebagaimana kita pahami dan kita ketahui bersama sebagai salah satu tempat yang mustajab apabila berdoa. Kemudian juga nanti jamaah juga bisa berziarah di sekitar kota Madinah, ke Bukit Uhud, kemudian juga ke Masjid Quba dan yang lainnya. Nah, kaitannya dengan tasreh, jamaah memang sudah kita terbitkan surat izin untuk masuk ke Raudhah, sudah 66 kloter. Jadi dari 88 kloter yang sudah tiba di Madinah, sudah ada 66 kloter yang kita sudah terbitkan, tentunya kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi di aplikasi e-Hajj, yang kemudian kita sudah koordinasi dan kita sudah terbitkan dan kita sudah sampaikan kepada para pembimbing jamaah pembimbing ibadah jamaah. Ini sudah 66 kloter yang sudah diterbitkan surat izin masuk ke Raudhahnya. Baik, Pak Zainal, tips untuk jemaah haji Indonesia. Gimana Pak? Mohon maaf, agak terputus. Tips untuk jemaah haji Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Baik, yang pertama kami sampaikan bahwa cuaca di Arab Saudi saat ini khususnya di Madinah, bagi pemirsa dan juga calon jamaah haji yang masih berada di Indonesia atau juga para pemirsa yang sudah ada di Arab Saudi di Madinah ini, jadi cuaca di Madinah kisaran antara 38 sampai 42 derajat Celcius. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, diusahakan untuk mencegah dehidrasi dengan banyak minum air mineral. Jadi tidak usah menunggu sampai dengan haus. Kemudian yang kedua, kami juga mengimbau untuk menggunakan pelindung diri pada saat keluar dari hotel, minimal dengan menggunakan payung atau kacamata atau juga masker dan juga semprotan. Nah, yang ketiga, kami juga mengimbau kepada para jamaah haji saat di Madinah ini, jangan lupa membawa tas paspor atau juga tas tenteng yang saat ke masjid paspornya atau tanda pengenalnya agar senantiasa dibawa, jangan sampai dilepas. Dan kemudian juga saat ke masjid, sandalnya dimasukkan ke dalam tasnya sehingga saat keluar dari masjid, sandalnya mudah didapati sehingga kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kaki melepuh karena tidak memakai sandal. Itu barangkali himbauan kami kepada para jamaah, termasuk juga jangan pernah juga melepas gelang tanda pengenal karena ini sebagai tanda
untuk mengenali jamaah apabila ada hal-hal yang mungkin tidak diinginkan seperti pisah rombongan atau tersesat atau juga hal-hal yang lainnya. Baik, tips yang sangat bermanfaat sekali Pak Zainal Mutakin, Kadaker Madinah, telah menginformasikan kepada pemirsa yang juga mungkin nantinya akan menjadi jemaah calon haji di Arab Saudi. Terima kasih sekali lagi Pak Zainal. Terima kasih. Pemirsa, program Panggilan Baitullah masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Salam pada semua warga Kendal, mohon doakan kami semoga perjalanan kami dimudahkan, dikasih kesehatan dan menjadi haji yang mabrur. Kembali lagi ke Kendal dengan selamat. Amin, Allahumma amin. Mohon doanya semoga kami semua dari Kabupaten Kendal khususnya dan dari seluruh jamaah haji Indonesia diberikan kesehatan, keselamatan, bisa kembali menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Anda baru saja menyaksikan Panggilan Baitullah bersama